Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dengan judul Doa Mohon Pemulihan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Mazmur 80 ayat 5. Asaf, penulis Mazmur 80, sedang putus asa karena dosa dan pelanggaran. Dia sangat ingin melihat wajah Allah. Ia melihat ke utara dari tempatnya di Yerusalem dan melihat negara tetangga Yehuda, yaitu Israel runtuh saat pemerintahan kerajaan Asyur. Runtuhnya Israel membuat Yehuda rentan diinvasi dari semua sudut Asyur di utara, Mesir di selatan, dan negara-negara Arab di timur. Yehuda kalah jumlah dan tidak seimbang. Asaf berdoa berulang kali memohon agar Allah membuat wajahnya bersinar kembali atas dia dan bangsa, sebab wajah yang bersinar menanda bahwa Allah telah memulihkan umatnya kembali. Pemulihan adalah bagian integral dari apa artinya benar-benar bertobat dari dosa. Setiap hari kita terus-menerus dihadapkan pada godaan dunia ini, dan kita harus berhenti dan bertanya, apakah mencoba kesenangan sementara ini layak untuk tumbuh terpisah dari Tuhan? Memilih dosa membutakan kita dari melihat keinginan Tuhan dan bertumbuh setiap hari. Kehidupan Kristen tidak akan pernah berhenti. Kita harus terus berusaha untuk hidup kudus dan benar. Dalam Mazmur 80 kita melihat bahwa Israel berada pada titik puncak dari dosa mereka. Mereka meneriakkan doa yang dengan tulus meminta agar Tuhan mengampuni dan memulihkan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Mereka menjadi sadar bahwa dosa mereka tidak membawa apa-apa bagi mereka selain kekosongan, kepahitan dan rasa sakit lebih jauh. Dosa mereka telah membawa kepada penghakiman Tuhan. Cara hidup mereka telah membuat mereka kehilangan tangan Tuhan yang penuh kasih dan pelindung dalam hidup mereka. Bangsa-bangsa tetangga mereka juga telah mengakui dosa mereka dan tidak hanya mengejek mereka, tetapi telah menjadi ancaman bagi tanah dan kehidupan mereka. Harapan pemazmur untuk pemulihan hanyalah pada kekuasaan dan perkenan Allah. Pemazmur menggambarkan dirinya seperti pohon anggur yang hidup atau matinya ditentukan oleh pemiliknya. Dosa kita sebagai orang Kristen menjadi menodai kesaksian kita. Kita harus menyadari beratnya dosa kita dan bertobat. Sama seperti orang Israel yang menyadari bahwa dosa mereka telah membawa mereka ke jalan yang berbahaya. Kita juga harus waspada akan bahaya yang timbulkan oleh dosa kepada kita. Pertobatan adalah unsur penting untuk memasuki hubungan pulih dengan Tuhan. Keindahan anugerah Tuhan adalah ketika kita datang kepadanya dengan hati yang penuh pertobatan. Dia menawarkan pengampunan dan menunjukkan kepada kita bahwa anugerahnya mengalahkan semua dosa. Di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan jaminan perkenaan Allah itu. Ia sudah mati menebus segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita menyebut Allah penguasa langit dan bumi sebagai Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan kekuasaan Allah yang memelihara hidup kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi
di luar kehendak Bapamu. Matius 10 ayat 29. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Sudahkah Anda datang kepada Kristus? Ia akan memulihkan Anda. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena tak selamanya Engkau murka terhadap kami karena dosa-dosa kami. Engkau telah menganugerahkan pengampunan dan pemulihan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Terpujilah Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.